Hai, shalom anak-anak kelompok A. Apa kabarnya hari ini? Ibu Lia harap anak-anak semua di rumahnya dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajarnya. Oke, supaya anak-anak makin semangat, yuk kita bernyanyi bersama sebelum kita mulai belajar. Oke, kita sudah selesai bernyanyi bersama. Sekarang sebelum mulai belajar, kita mau berdoa. Ya, jadi kalau anak-anak di rumah sebelum belajar, anak-anak juga harus berdoa terlebih dahulu. Oke, kita doa sama-sama ya, anak-anak, doa dari rumah. Yuk kita doa bersama. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Bimbing kami di jam pelajaran kami hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya Ibu mau memperkenalkan nama hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Ya, hari ini hari Senin, tanggal 1 bulan Maret atau bulan yang ketiga, tahun 2021. Oke, hari ini kita masih belajar tema yang sama seperti tema yang kemarin, yaitu tema pekerjaan. Ya, tema apa? Tema pekerjaan. Ya, minggu lalu itu kita belajar temanya tentang polisi. Ya, minggu ini kita mau belajar tentang subtema yang baru, yaitu tentang petani. Ya, ada yang tahu siapa itu petani? Ya, petani adalah orang yang bekerja di sawah untuk menanam dan memanen padi. Ya, ada yang tahu alat-alat yang biasanya digunakan oleh petani itu apa saja? Ada cangkul, ada sabit, dan juga ada traktor. Ya, itu dia alat-alat yang biasanya digunakan oleh petani. Yang berikut, ciri-ciri petani. Ya, ciri-ciri petani itu kalau orang yang bekerja sebagai petani biasanya itu memakai topi, menggunakan sepatu boots, dan membawa cangkul. Ya, sekarang Ibu Lia mau kasih tahu ke anak-anak di mana tempat bekerjanya petani. Ya, ada yang tahu petani itu bekerja di mana? Ya, petani itu bekerjanya ada yang bekerja di sawah, tapi sawahnya itu terletak pada dataran yang tinggi seperti sawah yang berada di pegunungan. Ya, lalu ada juga petani yang bekerja di sawah yang berada di dataran yang rendah seperti yang ada di kota kita ini. Ya, kalau yang di dekat kita ada sawah yang letaknya itu di belakang gor.
Ya, siapa yang sudah pernah lihat sawah yang di belakang gor itu? Sawahnya luas sekali. Ya, oke, yang berikut adalah alat-alat yang digunakan oleh petani. Yang pertama, yang tadi Ibu Lia sudah kasih tahu, ada cangkul. Ya, cangkul itu digunakan untuk menggaruk tanah yang akan ditanami padi. Ya, lalu yang kedua ada sabit. Ya, sabit ini digunakan untuk memanen padi yang sudah siap untuk dipanen. Lalu yang ketiga, ada juga petani yang menggunakan kerbau. Ya, kerbau itu biasanya digunakan oleh petani untuk membajak sawah. Lalu yang keempat, ada yang namanya traktor. Ya, traktor ini digunakan untuk membajak sawah. Tapi traktor ini alat yang sangat canggih loh anak-anak. Ya, karena dengan menggunakan traktor memudahkan petani untuk membajak sawah. Ya, lalu yang berikut adalah tugas petani. Ya, tugas petani itu sebelum menanam padi, petani harus membajak sawah menggunakan kerbau atau traktor. Ya, lalu setelah petani membajak sawah, maka petani menunggu beberapa saat hingga padi sudah menguning, maka padi tersebut siap untuk dipanen. Ya, padi yang sudah siap dipanen selanjutnya akan diolah menjadi beras. Ya, itu dia penjelasan Ibu Lia tentang profesi atau pekerjaan seorang petani. Oke, untuk tugas anak-anak di rumah adalah yang pertama, anak-anak berjalan di tempat sambil berhitung 1 sampai dengan 10. Lalu kegiatan yang kedua, menyebut apa saja perlengkapan atau alat-alat yang biasanya digunakan oleh petani. Lalu kegiatan yang ketiga adalah anak-anak membuat pola berbentuk segitiga menggunakan batu. Kegiatan yang keempat adalah anak-anak menceritakan kembali secara singkat cerita tentang petani yang baik hati. Kegiatan yang kelima meniru menulis huruf A sampai Z, dan kegiatan yang keenam menggambar bebas sesuai dengan tema. Oke, ini dia kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Ayo kawan, kita bersama
kita sudah selesai belajar bersama. Tadi juga kita sudah bernyanyi. Ya, tadi waktu sebelum mulai belajar kita berdoa. Ya, selesai belajar pun kita harus berdoa. Oke, kita berdoa bersama ya, anak-anak. Ingat, berdoa dari rumah, ikuti Ibu Lia ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar. Memberkati anak-anak dan juga orang tua di rumah, beserta kami guru-guru di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai bertemu lagi. Dadah, shalom.